Lah orang-orang mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hambali sambil tidak tahu, makamnya saja nggak tahu gitu kan. Itu ngotot. Lah ini Bung Karno. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Mazhabku adalah Bung Karno. Bolehkah kita pindah mazhab? Maksudnya pindah agama aja lah. Secara historis kelahiran pesantren Az-Zaitun ini tidak bisa dipisahkan dari gerakan NII KW 9. Sebagai informasi, yang dimaksud dengan NII adalah Negara Islam Indonesia, juga dikenal sebagai nama Darul Islam atau DI yang artinya adalah Negeri Islam, yaitu kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. Pesantren besar Az-Zaitun yang ramai belum lama ini juga ternyata adalah hasil rancang operasi intelijen era Hydropri dalam dana operasi plus sumbangan umat NII KW 9 yang didoktrin dengan ajaran-ajaran nyelenehnya itu. Adakah relasi antara gerakan NII KW 9 dengan Az-Zaitun ini? Nah, kita mendapatkan adanya hubungan dan relasi yang signifikan antara gerakan Az-Zaitun NII KW 9 dengan pesantren Az-Zaitun ini. Sederet kontroversi dari Ponpes Al-Zaitun ini sebenarnya sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Majelis Ulama Indonesia melalui pembentukan tim peneliti khusus sudah mengungkap sederet fakta dan temuan pada 2002 terkait pesantren ini. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Kontroversi pondok pesantren Az-Zaitun ini ternyata bersangkut erat dengan doktrin ajaran, afiliasi kelembagaan, dan konsep keagamaan yang dipahaminya. Bahkan beberapa pihak menilai pesantren ini sesat dan berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarakat Kabupaten Riau, masyarakat. Persoalan Az-Zaitun terletak pada aspek kepemimpinan yang kontroversial. AS Panji Gumilang dan sejumlah pengurus yayasan yang memiliki kedekatan dengan organisasi NII KW 9. Terdapat penyimpangan paham dan ajaran Islam yang dipraktikkan organisasi NII KW 9 seperti mobilisasi dana yang mengatasnamakan ajaran Islam yang diselewengkan, penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang menyimpang dan mengkafirkan kelompok di luar organisasi mereka. Bung mengatakan agama itu adalah rasional. Siapa yang tidak rasional bukan beragama. Bung ingat gak bahwa Bung mengucapkan merdeka? Saya tambah Bung hanya satu. Aku tambah merdeka roh, merdeka fikir, merdeka ilmu. Wis. Panji Gumilang sebagai pemimpin Az-Zaitun beranggapan bahwa antara laki-laki dan perempuan di pondok pesantren Az-Zaitun Indramayu tidak dibeda-bedakan. Panji Gumilang juga mengungkapkan bahwa pondok pesantren Az-Zaitun Indramayu ini menganut madhab Soekarno dan madhab Soeharto. Madhabku adalah Bung Karno, Ahmad Soekarno. Tentu hal ini menyurut emosi seluruh umat muslim. Penyelewengan hal ini tidak bisa didiamkan. UAS sebagai ustadz rujukan juga angkat bicara terhadap kesesatan yang ada di tubuh pondok pesantren Az-Zaitun tersebut. Bolehkah kita pindah mazhab? Maksudnya pindah agama aja lah. Sebenarnya boleh dan bisa kita tidak bermazhab. Madhab adalah pandangan atau doktrin yang berkaitan dengan ajaran atau prinsip-prinsip keagamaan yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunis dalam sebuah agama. Madhab juga dapat merujuk pada salah satu dari beberapa aliran atau cabang yang berbeda dalam agama yang sama. Dalam Islam, misalnya, terdapat beberapa madhab seperti madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Tentu saja, madhab Soekarno, madhab Soeharto tidak ada di deretan madhab-madhab agama Islam tersebut. Datanglah imam ke masjid kita, salat subuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang paham mazhab begitu didengarnya bisa. Ini Syafi'i. Karena yang bismillah jahat itu Syafi'i. Hukum bismillah itu 3. Kalau Syafi'i jahat, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Hanafi sama Hambali, Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kalau Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Ketika bismillah dia Syafi'i. Saya yang makmum paham mazhab, imam di Syafi'i. Tapi ketika rakaat kedua bangkit, dia tidak berkunut. Saat itu dia sedang pindah ke mazhab yang tak berkunut. Hanafi berkunut, Hambali yang tak berkunut itu 2. Hanafi, Hambali tak berkunut. Sedangkan Maliki dengan Syafi'i berkunut. Bolehkah model seperti ini? Boleh. Yang tak boleh itu apa? Pindah dia dari satu ke satu, tapi menyebabkan batal. Itu baru tak boleh. Cara wuduknya, cara wuduk Syafi'i. Ambil air. Sampai ke hotel Pangeran, sungkem sama istri. Selamat ya. Habis itu masuk dia ke musola hotel Pangeran. Allahu Akbar. Selesai sholat ditanya sama istrinya, abang sholat tadi? Iya. Kok enggak wudhu? Wudhu kan tak batal. Loh, abang kan pegang tadi mempelai perempuan. Dalam mazhab Maliki kan tak batal. Padahal cara wudhunya tadi Syafi'i. Dipakai yang Maliki. Karena dalam Maliki kalau tak bersahwat tak batal. Waktu pegang tidak batal. Hitam kali pengantin tidak batal. Ini tak bisa. Karena wudhu ini sepaket. Kalau cara wudhunya Syafi'i, membatalkannya Syafi'i, maka ketika dia sentuh itu sudah batal. Jadi satu contoh. Payah, kalau payah jangan campur masalah. Ini tentang contoh dalam kasus. Buka kaji tentang masalah ini, judul kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Fikih Islam dan dalil-dalilnya, multi mazhab, ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Di situ ada pembahasan pertama di bab pertama, hukum talfiq. Mencampur mazhab itu namanya talfiq. Kesimpulannya, kalau tidak saling membatalkan boleh, tapi kalau membatalkan tak boleh. Yang 2 lagi tak boleh. Pertama membatalkan, yang kedua nyari enak-enaknya aja. Namanya tatabbu' rukhas. Pas giliran wudu diambilnya Hanafi. Hanafi itu bersahwat pun tak batal. Karena definisi batal itu kata dia bukan lamas tumun nisa, bukan bersentuh. Maaf cakap, kalau berhubungan kelamin bukan batal. Sentuhnya tak batal kata dia. Tapi pas giliran nikah dipilihnya juga Hanafi. Tak perlu pakai wali. Janda tak perlu pakai wali. Tak perlu pakai wali. Waktu wudu dipilihnya Hanafi. Tapi pas berkurban indah dia ke Syafi'i. Kau kenapa tak berkurban? Kurban itu kan wajib menurut Hanafi. Aku Maliki Syafi'i. Syafi'i kan sunat muakkad. Ini nyari enak-enaknya aja. Namanya tetap rukhsah. Kutuban pindah. Itulah kajian kami. Setiap madhab memiliki interpretasi dan pandangan yang berbeda terhadap hukum dan praktek keagamaan. Madhab memungkinkan umat beragama untuk memilih jalur kepercayaan dan praktek yang sesuai dengan keyakinan mereka.